Sebuah kasus yang mengerikan sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus tersebut terjadi kepada salah seorang oknum aparat yang menjadi petugas keamanan di sebuah acara KTT G20 yang diselenggarakan di Bali dan dihadiri oleh beberapa negara besar di dunia. Oknum aparat tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan beberapa luka tusukan di tubuhnya, dan saat itu dirinya tergeletak di salah satu jalan utama di Denpasar, Bali. Beberapa lubang terdapat di leher dengan sirup merah yang kental hingga membanjiri permukaan aspal di pinggir jalan tersebut. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa aparat yang menjadi korban atas kejadian yang mengerikan itu bernama Bribda Fitra Nur Samsa yang berusia sekitar 22 tahun dan bertempat tinggal di salah satu kota besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut beberapa saksi yang berada persis di lokasi kejadian, mereka mengungkapkan bahwa sebelumnya terjadi keributan antara Bribda Fitra dengan dua orang pemuda di depan salah satu hotel melati di wilayah tersebut. Keributan itu terjadi dari dalam lobi hotel hingga berakhir di pinggir jalan. Dua pemuda yang beringas itu seketika menyerang korban dengan menendang dan memukulnya hingga berkali-kali secara membabi buta. Bribda Fitra sebenarnya tidak tinggal diam, dirinya juga mencoba melakukan perlawanan terhadap dua orang pemuda tersebut. Namun karena dirinya berada di posisi yang tidak siap saat keributan itu terjadi, dua orang pemuda beringas itu berhasil memojokkan Bribda Fitra hingga membuatnya berkali-kali tersungkur dan jatuh ke atas tanah. Beberapa orang yang melihat kejadian itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka seperti bingung dan tidak habis pikir dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka juga sempat ingin memisahkan pertikaian di antara ketiga pemuda tersebut. Namun karena mereka takut menjadi korban salah sasaran, mereka kemudian mengurungkan niat untuk memisahkan keributan yang terjadi. Walaupun sebenarnya mereka melihat pertikaian tersebut sangat tidak sepadan, karena salah satu pemuda yang bernama Bribda Fitra itu terlihat sudah tidak sanggup untuk melawan kedua pemuda yang lain. Saat itu keadaan Bribda Fitra sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dua orang pemuda yang sudah terpancing emosinya terus-menerus melakukan serangan secara membabi buta terhadap Bribda Fitra. Dua orang pemuda yang salah satunya adalah petugas keamanan hotel saat itu terlihat juga membawa senjata tajam yang berada di tangan kanannya. Dirinya bahkan tidak segan untuk menghujamkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh dari Bribda Fitra. Dua orang pemuda itu sepertinya dalam pengaruh minuman keras karena keduanya benar-benar sudah berada di luar akal dari seorang manusia itu sendiri. Salah seorang pemuda terus-menerus memukul Bribda Fitra, dan salah seorang yang lain berhasil menghujamkan senjata tajam tepat di leher dari Bribda Fitra, hingga membuat lubang yang besar di tungkak leher korban. Beberapa tusukan senjata tajam tersebut akhirnya membuat Bribda Fitra sudah dalam keadaan yang tidak berdaya. Dirinya tersungkur jatuh dengan sirup merah yang keluar cukup deras dari beberapa luka di tubuh bekas tusukan senjata tajam tersebut. Melihat Bribda Fitra yang sudah dalam kondisi yang mengerikan, kedua pemuda itu kemudian cepat-cepat untuk melarikan diri dan meninggalkan Bribda Fitra yang sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tidak lama kemudian beberapa pihak kepolisian datang ke lokasi tempat kejadian. Mereka sebelumnya mendapat laporan dari beberapa warga sekitar yang melihat keributan di hotel melati tersebut. Pihak kepolisian selanjutnya mengamankan lokasi itu dan membawa korban penusukan dua pemuda tersebut ke salah satu rumah sakit yang tidak jauh di wilayah tersebut. Pihak kepolisian kemudian mulai melakukan penyelidikan atas kasus penusukan tersebut. Mereka kemudian meminta keterangan dari beberapa saksi, termasuk beberapa petugas hotel melati, yang menjadi tempat bermulanya kejadian keributan itu terjadi. Dari beberapa keterangan saksi dan melihat rekaman CCTV yang berada di hotel tersebut, pihak kepolisian selanjutnya mengamankan satu orang wanita yang berada di kamar nomor 37 di hotel melati tersebut. Si wanita mengakui bahwa dirinya lah yang menjadi motif atau penyebab atas keributan ketiga pemuda tersebut. Dirinya kemudian menjelaskan secara perlahan sambil menahan tangis air mata di wajahnya. Si wanita mengungkapkan bahwa pekerjaannya adalah seorang pemuas nafsu birahi para lelaki, dan dirinya menempati hotel melati tersebut untuk menunggu para pelanggan yang akan datang nantinya. Dirinya juga menjelaskan bahwa dalam melakukan pekerjaannya itu, dia menggunakan sebuah aplikasi sosial media untuk mencari atau bertransaksi dengan para pelanggan. Saat itu dirinya kemudian dicat oleh seorang lelaki yang mengajaknya untuk berhubungan intim dengan beberapa gaya. Dan setelah itu selesai, si lelaki akan membayar sejumlah uang
sesuai kesepakatan awal di aplikasi media sosial tersebut. Si pelanggan wanita yang diketahui adalah Bribda Fitra itu kemudian berangkat menuju hotel tempat keberadaan si wanita. Bribda Fitra sangat tertarik karena foto si wanita yang berada di aplikasi media sosial itu sangat cantik dan mempesona. Bribda Fitra cepat-cepat menuju ke tempat si wanita, karena sudah tidak tahan dengan gairah yang ada di dalam dirinya untuk segera menikmati kemolekan tubuh dari si wanita. Setelah sampai di depan hotel, Bribda Fitra kemudian langsung masuk ke dalam lobi hotel dan mencari kamar yang sudah diberitahu sebelumnya oleh si wanita di aplikasi media sosial tersebut. Si wanita kemudian membuka pintu karena Bribda Fitra sudah berada tepat di depan kamarnya tersebut. Dirinya menyambut pelanggannya itu dengan penuh kehangatan dan kemesraan. Namun karena posisi kamar si wanita itu gelap, si pria kemudian protes dan meminta si wanita untuk menghidupkan lampu kamarnya. Si wanita kemudian dengan cepat menghidupkan lampu kamar dan dari sana si pria tiba-tiba saja merajuk dan memarahi si wanita dengan begitu sangat keras. Bribda Fitra mengumpat sana-sini dan berteriak pada si wanita karena sudah membohongi dirinya. Saat itu juga Bribda Fitra kemudian memutuskan untuk keluar dari kamar dan membatalkan kesepakatan di antara mereka di media sosial tersebut. Dirinya menolak untuk berhubungan intim dengan si wanita dan tidak mau membayar sejumlah uang atas kesepakatan yang sudah terjadi di antara mereka. Namun si wanita tetap memaksa Bribda Fitra untuk tetap membayar sejumlah uang kepadanya. Dirinya marah karena Bribda Fitra sudah mengingkari atas kesepakatan yang mereka sudah buat. Si wanita bersikukuh bahwa foto yang dirinya pasang di akun media sosial itu memang adalah foto dirinya sendiri. Dan dirinya tidak pernah membohongi pelanggannya itu, apalagi memasang foto yang berbeda di profil aplikasi media sosialnya tersebut. Namun karena sudah sangat kecewa, Bribda Fitra tidak terima dengan alasan apapun yang diucapkan oleh si wanita. Dirinya merasa sangat dibohongi karena foto yang berada di media sosial itu sangat jauh berbeda dengan aslinya yang saat ini dirinya lihat. Bribda Fitra merasa sangat dibohongi, dirinya benar-benar sangat marah pada si wanita. Terlebih si wanita terus memaksa untuk tetap dibayar, emosi dari Bribda Fitra sudah tidak bisa terkontrol lagi. Dirinya kemudian berteriak hingga keras dan membuat si wanita itu merasa sangat ketakutan. Si wanita selanjutnya mengirim pesan kepada penjaga hotel, dirinya mengatakan bahwa pelanggannya itu mengamuk di dalam kamarnya tersebut. Petugas keamanan yang merasa penghuninya berada dalam bahaya, kemudian cepat-cepat menuju ke kamar dari si wanita. Dirinya mengajak satu orang temannya untuk membantu mengusir pelanggan dari si wanita tersebut. Setelah bertemu dengan Bribda Fitra, terjadi pertikaian di antara mereka yang tidak bisa terhindarkan. Petugas keamanan yang merasa bahwa Bribda Fitra bisa mengancam dan membahayakan penghuni hotelnya itu. Kemudian dengan nada tegas membentak Bribda Fitra. Hingga terjadi perdebatan cukup hebat di antara mereka. Si wanita yang sudah berada di samping kedua penjaga hotel, kemudian balik memarahi Bribda Fitra yang juga sedang emosi. Dirinya bersikukuh agar Bribda Fitra membayar sejumlah uang karena sudah memakai jasa pemuas nafsu birahi dari dirinya. Namun karena Bribda Fitra merasa bahwa belum sempat menikmati tubuh dari si wanita, dirinya juga bahkan menolak bersetubuh dengan si wanita karena tidak sesuai dengan foto profil akun media sosialnya. Bribda Fitra selanjutnya bersitegang dengan si wanita dan dirinya benar-benar tidak akan membayar jasa dari si wanita. Dari sana kedua petugas keamanan yang membela si wanita itu kemudian menghantamkan beberapa pukulan terhadap Bribda Fitra. Bribda Fitra yang adalah salah satu anggota satuan kepolisian, saat itu juga melakukan perlawanan dan membalas serangan dari kedua pemuda penjaga hotel tersebut. Kejadian pada saat itu benar-benar sangat kacau dan penuh dengan emosi yang sangat tinggi. Mereka melakukan perkelahian dari dalam hotel hingga sampai ke jalan raya di sekitaran hotel. Bribda Fitra tidak menyangka kemampuan berkelahi dari dua orang pemuda penjaga hotel itu sangat kuat. Hal itu memaksa Bribda Fitra harus berlari demi menghindari setiap serangan dari mereka. Namun karena serangan itu dilancarkan oleh dua orang pemuda yang sangat kuat, Bribda Fitra tidak bisa menghindari atas aksi yang mereka lakukan. Tubuh dari Bribda Fitra terpaksa harus menerima pukulan dan tendangan dari dua pemuda itu. Terlebih keduanya memegang senjata tajam dan hal itu membuat beberapa luka yang bersarang di sekujur tubuhnya. Bribda Fitra tersungkur jatuh di pinggir jalan, salah satu luka tusukan senjata tajam itu tepat mengenai lehernya. Hal itu langsung membuat oksigen yang masuk ke paru-paru Bribda Fitra sangat terhambat.
Dirinya tersungkur jatuh dengan sangat tidak berdaya, sirup merah juga mengalir cukup deras, membuatnya lemas tidak sadarkan diri. Setelah melihat kondisi dari Bribda Fitra, kedua pelaku kemudian melarikan diri mereka masing-masing. Namun karena setiap kejahatan selalu punya cara untuk mengungkapkannya menjadi kebenaran, kedua pelaku sekitar beberapa jam selanjutnya akhirnya bisa ditangkap. Dan atas aksi yang mereka lakukan, mereka kemudian akan bertanggung jawab di dalam dinginnya sebuah jeruji penjara. Diketahui bahwa usia dari kedua pemuda itu sekitar 17 tahun. Mereka seperti terperangkap di lingkungan jahat, dan akhirnya mereka kini menjadi penjahat yang sesungguhnya. Menurut informasi yang saya dapatkan, kedua pelaku itu divonis sekitar 15-20 tahun kurungan penjara atas kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Bribda Fitra. Semoga dari kasus ini kita mendapat pelajaran yang sangat penting, bahwa setiap perilaku buruk dari dalam diri kita akan membawa kita berakhir di tempat yang paling buruk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.